Dan sekarang kita kembali lagi di preview UFC bersama Bung Bram. Dan untuk episode kali ini kita akan berbicara dengan UFC 253, UFC 253 dengan untuk untuk main eventnya, yaitu Israel Adesanya melawan Paulo Costa. Nah, di sini kita coba lihat, highlightnya adalah ini adalah pertarungan title fight antara dua fighter yang undefeated, yang belum pernah kalah, yaitu Adesanya itu 19-0, 19 kali menang dan belum pernah kalah di MMA, dan Costa 13 kali menang dan tidak pernah kalah di MMA. Pertama, mungkin dalam hal ini kita harus melihat statistiknya dulu. Pertama, kita juga lihat Adesanya itu punya keunggulan dari segi tinggi badan. Jadi dia juga lebih tinggi dari jangkauannya, reach. Kalau mungkin teman-teman yang belum tahu, itu reach itu adalah jangkauan. Itu bisa dihitung dari lebar sayapnya itu. Nah, dia memang lebih tinggi, tapi kalau dilihat nih, ini yang satu fakta yang menarik adalah kalau Adesanya itu kalau walk weight-nya pada saat dia bertarung itu tuh dia lebih ringan daripada, lebih kecil, lebih ringan daripada Costa. Costa itu mungkin bertarung di sekitar, tadi dibilang sekitar 215 pounds gitu. Jadi itu udah sampai dekat sama 100 kilo gitu. Jadi dia mungkin ada sekitar 5 kilo lebih berat, dan itu a lot, itu banyak gitu kalau kita untuk suatu fight weight. Nah, apalagi pada level tinggi itu. Nah, yang kedua kita lihat juga dari strikes landed atau pukulan yang didaratkan dan yang diterima dari kedua fighter ini. Nah, dari dua statistik ini masing-masing menunjukkan gaya bertarungnya sendiri. Kalau kita lihat Adesanya itu memilih pukulannya, karena kita lihat strikes landednya juga lebih sedikit, dan tapi juga strikes absorbnya itu juga sedikit. Dia memilih pukulannya, dan dia juga pandai menghindar. Jadi dia juga dia akan memilih itu. Nah, tapi di sisi yang lain kita juga lihat Costa kebalikannya. Dia itu punya angka yang lebih tinggi dari kedua statistik ini. Itu menunjukkan bahwa Costa itu terus menekan dengan volume. Dia menekan, tapi juga dia dalam proses menekan tersebut, dia juga sebetulnya banyak kena pukulan juga. Jadi dia juga makan. Tapi itu juga menunjukkan satu hal lain, dia tahan pukul gitu. Kalau enggak, dia nggak akan bisa melaksanakan gaya bertarungnya seperti ini. Nah, yang paling menarik adalah keduanya ini di UFC nggak pernah, dan aku bilang nggak pernah, itu nol putul gitu, mencoba takedown selama di UFC. Jadi nggak takedown attempts-nya nol. Ini benar-benar keduanya ini pasti akan ada di atas, dan keduanya akan turns into a striking battle. Jadi dua-duanya akan baku hantam, pukul tendang semuanya. Jadi kalau mau seru, ini dia. Nah, pertama kita lihat aja nih overview-nya, bagaimana pertarungan ini akan berjalan. Nah, ini banyak orang bilang ini akan menjadi pertarungan antara counter striker and seorang yang brawler, atau mungkin lebih pasnya swarmer. Jadi kenapa Israel Adesanya itu dia akan menunggu lawannya untuk maju, untuk menyerang. Sedangkan Costa itu dia lebih kuat, dia itu lebih berjaya. Dia gaya bertarungnya itu adalah untuk menekan terus. Nah, kalau dilihat itu ini mungkin kalau teman-teman pikir semuanya, apakah ini bakal bosenin seperti kata dalam hal ini adalah Adesanya lawan Romero. Enggak bakal kejadian kayak gitu, karena dalam hal ini counter striker perlu orang yang nyerang, dan ini ada orang yang memang kuatnya nyerang. Costa akan menyerang, dan Israel Adesanya dia akan terus menunggu dan mencari counter itu. Oke, pertama kita lihat Adesanya juga. Itu saja, dia selalu adalah counter striker. Nah, dia counter striker dan switch stance. Dia itu bisa bermain kidal, dia juga bisa bermain secara
kidal dan ortodoks. Jadi kaki kiri depan atau kanan depan. Dia bisa dua-duanya dan dia itu memanfaatkan switch stance itu dengan baik. Dan nah, dia juga sebagai counter striker, dia tuh sering kali itu menggunakan kepalanya juga jadi umpan. Jadi dia umpanin maju ke depan, begitu maju ke depan. Habis itu dia pakai shoulder roll sama pakai head movement untuk kemudian menghindar dan kemudian dia melakukan counter strike-nya. Nah, dan itu dia menghindarnya itu yang sebetulnya yang kayak bilang, kalau kita bilang itu kayak dari film Matrix gitu. Itu dia bisa kalau kita coba sebagai contoh itu kita coba lihat kayak misalnya waktu dia melawan Robert Whittaker terakhir, dia bisa menghindarnya itu benar-benar tipis banget gitu dia menghindar. Nah, itu precision seperti itulah yang kita akan lihat dari seorang Israel Adesanya. Nah, dia juga dalam orang yang seperti ini ya, melawan Israel Adesanya ini, dia juga akan thrive, dia akan lebih unggul, dia akan lawan kalau lawannya itu menyerang maju ke depan lurus, terutama kalau lurus. Nah, ini kelihatan juga waktu dia melawan Robert Whittaker. Semuanya serangan-serangan itu counter yang benar-benar yang jadi kunci itu adalah pada saat Whittaker maju ke depan. Nah, terus satu hal yang kita lihat lagi juga dalam melaksanakan ini, dia perlu movement. Dia selalu perlu banyak movement, perlu banyak pergerakan. Dan dalam hal ini kita lihat sekali dia tuh pinter, dia menghindar, dia akan bisa menggunakan pergerakannya dengan baik untuk menghindar. Dan jarang sekali dia bisa terpojok. Satu kali yang pernah agak kepepet, dia dipojokin itu waktu melawan Gastelum pada saat dia keklip maju, dan itu pun dia bisa kemudian menghindar. Dia menghindar, dan untuk dalam menghindar itu membuat jarak, dia sering tuh pakai stiff hand pose-nya itu. Apa tuh untuk menahan lawannya. Nah, apalagi tangannya panjang, itu dia gunakan dengan baik. Nah, ini akan jadi kunci dalam menghindar. Cara dia stiff hand-nya, dia cara menghindarnya, dan juga kemampuan dia untuk menghindari corners, menghindari cage. Ini yang akan menjadi salah satu kunci pertarungan melawan Costa. Nah, untuk berikutnya kita coba lihat Costa. Costa sendiri dia tuh selalu thrive, dia selalu akan memojokkan lawan. Kembali tadi saya sudah bilang, dia akan mepet, dia akan cut corners, cut the ring. Setelah dia cut, kemudian begitu lawannya pojok, belakangnya punggungnya di cage, itulah dia akan unload dengan hooknya itu. Dan dia selalu maju kiri kanan itu udah. Pada saat di pojok, satu kali yang saya lihat nih, terutama waktu kita sangat terlihat pada saat dia melawan southpaw seperti Johnny Hendricks dan juga melawan Joel Romero. Dua orang ini, yang kedua-duanya juga kebetulan yang southpaw. Dia itu bisa seringkali menggunakan, kan dia ortodoks. Nah, dia ortodoks, kaki kanan power kicknya di belakang, power legnya di belakang. Dia akan gunakan kaki itu untuk menahan lawan. Kalau lawannya itu pada saat pojok, dia menghindar ke kiri. Jadi pada saat lawannya menghindar ke kiri, dia menggunakan kaki kanannya untuk menendang ke arah badan. Nah, tendangan ke arah badan ini yang seringkali lawannya akan cover up, dia melindungi tangannya, dan itu dia bisa maju lagi. Dia akan maju, dia juga sering menggunakan, apakah itu bisa pukulan, juga bisa menggunakan palm grip untuk kemudian melaksanakan knees. Jadi itu yang sering kita lihat. Nah, tapi gimana kalau lawan bergerak ke kirinya? Nah, ini dia. Sepertinya Costa itu ada perbedaan antara menahan lawan ke kanan dan ke kiri, itu kayaknya agak berbeda. Dia lebih cocok kalau menahan lawan kalau dari sebelah kanan, dia kayak ada punya power kicknya itu. Kalau ke kiri lawan kayaknya lebih ada loss. Nah, ini dia. Ini yang menjadi kunci tadi yang saya bilang, karena ya Adesanya pun bisa bertarung dari kiri maupun kanan dengan ortodoks dan southpaw. Jadi selama dia tidak open ke arah yang bergerak ke arah open stance-nya tadi yang sebelah kanannya, dan dia bisa menghindar, itu
sepertinya itu adalah satu titik yang bisa digunakan. Walaupun ya tentu aja namanya berhadapan sama Costa. Yang berhadapan sama Costa, powernya segede begitu pun dia akan overwhelm, dia akan lebih overwhelm, dia akan menekan terus, dan itu yang kalau kena pukulannya satu, nah itu kemudian bisa menjadi akan bisa stun, itu bisa jadi follow upnya banyak. Nah itu yang harus menjadi kunci yang harus dihindari oleh Adesanya. Nah jadi gimana? Nah kita lihat nih dua fighter seperti apa. Nah, terus gimana nih jadinya fightnya? Kita buat tarik aja. Kita coba rangkum aja fightnya kira-kira seperti apa. Costa ini juga ada satu lagi kebiasaannya. Dia akan, kalau kita lihat dia Costa itu akan rush early, dia akan menekan early dan dia akan ngegas di awal-awal dan kemudian dia untuk memocokkan dan dia unload. Saya kembali Swimmer overwhelm, dia akan coba menekan terus gitu, menekan terus di awal. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau ronde kalau ini kan championship rounds, bagaimana kalau ini going to later rounds, fightnya berlangsung lama. Nah ini dia waktu melawan. Jadi Costa itu dia tidak pernah baru satu kali dia sampai ke decision, yaitu waktu lawan Joel Romero. Dan di lawan Joel Romero ini di ronde-ronde terakhir terlihat dia juga semakin agak lebih fade. Dia sepertinya udah slow down lebih awal, lebih slow down, lebih agak fade dia. Ini baru ronde ketiga. Nah, gimana nih pacingnya kalau dia bermain 5 ronde? Kita belum tahu. Ini untested, ini new territory, ini adalah daerah yang baru untuk Costa. Sedangkan Adesanya sendiri sudah 3 kali bermain selama 25 menit. Jadi dia, dan belum lagi ditambah historinya pada saat dia jadi seorang kickboxer. Adesanya itu juga bukan seorang KO artist. Dia cukup banyak yang sampai ke decision, sehingga dia juga sudah terbiasa untuk pacing. Dia sudah tahu gimana caranya nge-pace. Dia menjaga temponya. Main 5 ronde, main 5 ronde dia tahu. Main 3 ronde dia juga tahu. Gitu. Nah, jadinya kalau dari secara kasar kita bilang, kalau fightnya semakin lama fight ini akan berlanjut, maka fightnya ini akan lebih unggul untuk Adesanya. Nah, tapi Costa, kita belum tahu nih Costa akan bisa nge-pace apa enggak. Itu yang jadi titik pertanyaan. Terus yang kedua ya, Costa juga akan seperti biasa. Kalau dia bermain seperti biasa, dia akan terus menekan. Apakah ini bisa handle, apakah ini bisa menangani, ditangkal dengan footworknya Adesanya? Kalau kita lihat sih sepertinya lebih banyak kemungkinan bahwa Adesanya akan lebih mengungguli Costa dengan footworknya. Dan kemudian dia akan melaksanakan counter tersebut, counter punch, counter sampai, dan dia bisa aja apakah dia akan knockout kita nggak tahu. Tapi kalaupun nggak knockout, ini akan kembali, dia akan 5 ronde dihabisin pelan-pelan, dapat poin terus. Itu yang bisa terjadi. Nah, terus jadi kalau saya terakhir, tapi juga gini, yang pasti dengan adanya power ini, Costa juga selalu ada kesempatan yang namanya kita bilang puncher's chance. Jadi dengan pukulan-pukulan tersebut bisa aja dia, kalau dia connect, apalagi juga Adesanya suka ngambil, ya dia mencoba dengan presisi seperti itu, bisa saja dia meleset terus connect. Karena kalau sampai connect, sampai kena, itu bisa wassalam itu. Nah, itu jadi chancesnya untuk Costa juga ada. Untuk Costa punya kesempatan puncher chance itu. Tapi kalau kita lihat secara teknik, saya juga kelihatannya Adesanya juga punya lebih banyak kesempatan untuk memenangkan ini. Nah, demikian kita usai juga dengan rangkumannya. Bagaimana pendapat teman-teman semua? Sound off below on the comment section kalau setuju atau nggak setuju.
Dan tentu saja jangan lupa like and subscribe, dan kita sampai jangan lupa untuk preview seperti ini baik dari UFC maupun dari One Pride. Dan kita tunggu sampai jumpa lagi pada seri preview berikutnya. Salam.